Pilkada, sebuah momen penting di mana masyarakat menentukan arah pembangunan dan masa depan masing-masing daerah. Pilkada bukan hanya sekedar mekanisme politik, namun juga tentang memilih pemimpin yang memiliki integritas, visi misi, serta komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selamat sore pemirsa, Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang digelar setiap 5 tahun sekali. Semakin dekat menuju Pilkada 2024, berbagai pasangan calon pemimpin berlomba-lomba meraih dukungan masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang Pilkada kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Menurut kakak, Pilkada itu apa sih? Pilkada itu pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah, kabupaten atau bupati. Pemilihan kepala daerah. Demokrasi pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Adakan pilkada itu untuk pemilihan kepala daerah, ibu bupati. Udah. Pilkada itu pencoblosan pemilihan daerah. Ya pemilihan pemilihan kepala daerah. Ajang pemilihan kepala daerah sih. Pemilihan kepala daerah. Pilkada sih sesimpel cuma buat memilih pemimpin. Tapi kalau lebih kompleksnya lagi kan pilkada itu buat menentukan siapa pemimpin kita ya nanti buat kedepannya gitu sih. Pemilihan kepala daerah jadi untuk memilih calon kepala daerah sebagai pengemban amanah di daerah masing-masing seperti itu. Kakak tahu nggak sih kapan Pilkada tahun ini diadakan? Kalau Pilkada tahun ini setahu saya sih kalau nggak salah 27 November nanti ya kalau nggak salah ya. Tanggal 27 November. Kalau tidak salah itu tanggal 27 November ya. Sekitar bulan Desember, 10 Desember kalau nggak salah. 27 November 2024. Bulan November tanggal 27 2024. 27 November. 24 November, Pak. Kurang tahu saya, setahu saya bulan November. 27 November setahu saya. Kayaknya tanggal 27 November 2002. Sebelumnya dari kakak sendiri pernah nggak sih berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada? Pernah sih, pisan. Sebelumnya saya pernah ikut KPPS tapi tingkat presiden. Pernah pas pemilihan presiden aku jadi KPPS. Posisi ini jadi KPPS. Iya, pernah ikut memilih. Saya sih sudah, cuma berhubung pekerjaannya itu lebih sibuk, saya pilih pekerjaannya saja. Belum nih, cuma pemilih yang biasa. Belum pernah sama sekali, soalnya baru tahun ini kan saya 18. Kalau pilkada belum pernah, kalau pemilu pernah. Belum pernah. Kira-kira di desa kakak atau kelurahan kakak ada nggak sih penyuluhan terkait pilkada mungkin dari pemerintah? Belum ada. Nggak tahu tuh, saya belum ngerti. Belum pernah ada ya, karena kan emang baru tahun pertama ini juga saya bisa ya nyoblos gitu ya. Nggak tahu saya. Hari ini sementara belum ada penyuluhan untuk pilkada. Nggak pernah. Nggak ada. Sudah biasa tuh KPPS tiap desa itu udah memberi sosialisasi. Penyuluhannya itu partisipasi itu ada. Kayak ada sih. Sering sih. Kalau terutama di sini itu sering. Dengan pemimpin baru ada nggak Kak perubahan atau harapan yang mungkin ingin disampaikan? Ya, harapan saya semoga pilkada tahun ini bisa menghasilkan kepala pemerintah daerah yang mumpuni, mampu membuat Indonesia menjadi emas tahun 2045. Agar Kabupaten Pekalongan lebih maju dan lebih makmur, dan juga untuk outsourcing Kabupaten Pekalongan gajinya dinaikkan. Semoga jalannya mulus, semulus, bedak. Lebih baik aja deh untuk kedepannya. Kerjaannya kayak mbak jalan di aspal.
Kalau perubahan ya, saya sih berharap lebih ke jalanan ya, jalan aspal gitu buat lebih dibenahi. Terus struktur-struktur juga dibenahi. Mungkin proyek-proyek yang sebelumnya ditinggalkan, di abandon gitu bisa tolong dilanjutkan lagi gitu sih. Ya perubahannya ya mudah-mudahan terutama jalan. Kalau di sini sekitar kabupaten terutama ini jalan utamanya malah itu lebih bergelombang, lebih lebar ya. Saya harap kedepannya yang terpilih siapa saja ini bisa memperbaiki jalan, bukan cuma janji-janji tok, tapi ya kenyataan lah gitu. Semoga lebih kayak menjaga generasi Indonesia lebih maju gitu. Artinya untuk lapangan sepak bola lebih banyak dan lebih baik. Harapan yang ingin saya sampaikan untuk khususnya di Kabupaten Pekalongan, tolong jalannya diperbaiki. Jalan desa saya rusak. Ya harapannya ya supaya Kabupaten Pekalongan itu lebih maju, pembangunan lebih merata, pelosok-pelosok desa biar jalan-jalannya bagus, halus. Kan banyak tuh yang untuk wisata-wisata daerah Kabupaten Pekalongan itu jalannya masih banyak yang rusak. Jadi peminatnya mungkin tidak seramai ya kayak yang dulu-dulu. Yang Ibu ketahui siapa aja nih calon bupati di Kabupaten Pekalongan? Untuk yang urutan nomor 1, Ibu Fadia dan Bapak Sukirman. Dan untuk urutannya kedua, Bapak Riswadi dan Bapak siapa? Yang pertama Ibu Fadia Arafik dan wakilnya Bapak Sukirman. Yang kedua Bapak Riswadi sama Bapak Amin. Bu Fadia sama Pak Riswood ya udah gitu tuh. Bu Fadia Arafik sama wakilnya itu wakilnya Gus Sukirman, Pak Sukirman. Terus kalau yang 02 itu Riswadi, Pak Riswadi, terus wakilnya Pak Amin. Mohon maaf belum tahu. Bu Fadia sama Pak Riswadi. Fadia sama Riswood toh. Nomor 1 ada Bu Fadia dan Pak Sukirman, dan yang kedua ada Pak Riswadi dan Pak Amin. Ibu Fadia Arafik sama Bapak Riswadi. Lalu persiapan apa yang telah Bapak lakukan untuk mengikuti pilkada tahun ini? Ya biar badan sehat aja, biar bisa nyoblos itu. Persiapan ya jujur aja belum ada persiapan apa-apa sih Kak. Kita mencari informasi siapa yang benar-benar untuk membangun Kota Pekalongan terutama, bukan cuma janji-janji toh. Kalau janji dari dulu ya semua calon itu cuma janji-janji. Yang kita butuhkan dari masyarakat itu ya sebenarnya kenyataan lah, bukan cuma janji. Memilih calonnya dengan tepat. Persiapannya agar kita sehat, agar bisa mengikuti untuk pilkada nanti. Persiapannya menerima serangan fajar. Persiapannya jadi nyoblos. Enggak ada. Saya tidak ada persiapan apa-apa, saya hanya memilih. Belum ada sih kalau persiapan. Persiapan saya ya mulai memikirkan siapa calon kepala daerah yang akan saya pilih. Menurut kakak berapa usia minimal untuk menjadi pemilih? 17 tahun. Minimal 17 tahun. 17 tahun kan kayaknya. Nggak tahu. Saya kurang tahu. Setahu saya 18 tahun kan, soalnya itu kan juga usia-usia pembuatan KTP juga gitu. Usia minimal itu 17. Usia 17? Minimal 17 tahun. 17 tahun. Usia minimal 30-an, kalau nggak salah ya. Saya juga nggak tahu sih. Untuk sosialisasi kita memang ada beberapa metode ya. Kalau seperti biasa tatap muka gitu kan, ini kita juga melibatkan badan ad hoc kita PPK PPS untuk sosialisasi langsung ke masyarakat. Kemudian kita sendiri juga melakukan sosialisasi baik itu ke kampus ya maupun ke sekolah. Salah satunya ya kayak kemarin tanggal 22 Oktober itu Hari Santri.
kita mengadakan nobar nonton filmnya KPU RI itu di pesantren. Nah, terus kalau pas tanggal 28 ini kita juga nobar untuk siswa maupun mahasiswa. Jadi untuk sasarannya adalah pemilih pemula. Terus untuk kemudian bagaimana dengan kalangan yang lain, kita juga melakukan kerjasama sosialisasi dengan ormas ataupun dengan mahasiswa, lembaga kepemudaan ini kita melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi, karena kalau KPU sendiri kita keterbatasan orang ya tidak bisa menjangkau semua. Untuk itu kita libatkan bahkan dengan disabilitas ya, kelompok disabilitas kita juga merangkul untuk kemudian bisa menjangkau ke mereka, kaum disabilitas ini mendapatkan informasi terkait dengan pilkada. Jadi sosialisasi yang secara langsung ini kita melibatkan dengan ormas maupun disabilitas, kemudian pemilih pemula ya. Terus kemudian kita juga tidak melupakan bahwa sekarang ini adalah eranya teknologi ya. Eranya teknologi, kita sendiri juga punya beberapa medsos ya, media sosial seperti IG, Twitter, Facebook ya, maupun web sendiri, dan juga kita punya TikTok. Nah, di situ informasi-informasi yang berkaitan dengan pilkada kita sampaikan. Apapun itu informasinya, pelaksanaannya kapan, kemudian siapa saja pesertanya, ataupun informasi-informasi yang lainnya yang terkait dengan pilkada ini sih. Harapannya semoga pilkada tahun 2024 ini bisa sukses tanpa ekses, berjalan dengan baik, aman, kondusif, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan lebih dewasa dalam mensikapi pilkada ini. Boleh berbeda, tapi bukan berarti kemudian tidak menjadikan perselisihan ataupun perpecahan. Beda pilihan itu biasa, tapi bukan mengakibatkan perpecahan seperti itu. Tetapi tetap rukun, walaupun berbeda tapi tetap rukun. Sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika. Boleh berbeda-beda. Kalau secara kebangsaan kita berbeda-beda suku bangsa. Nah, kalau kita terapkan di demokrasi ini, kita boleh beda pilihan, tapi tetap satu jua, yaitu Kabupaten Pekalongan. Karena pada dasarnya pilkada ini kan untuk memilih pemimpin Kabupaten Pekalongan yang mana akan membawa Kabupaten Pekalongan ini ke arah yang lebih baik. Nah, itulah pemirsa beberapa tanggapan masyarakat mengenai pilkada kali ini. Saya Mariana Zulfa beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.